takut, Pak. Berat hidup saya, Pak. Berat. Kamu gak tahu gimana keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek. Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak. Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini. Kembali lagi saya Dewi Satriani menemani Anda dalam program acara kita Obrolan Khusus Kita Indonesia, tema khusus Asta Cita Pelestarian Budaya. Sahabat budaya, kali ini kita bersama narasumber kita. Alhamdulillah sudah ada di studio Pro 4 RRI Makassar yang akan membahas terkait dengan dari lurah ke panggung seni, membawa budaya ke hati anak muda. Kira-kira bagaimana pembahasan kita pada siang hari ini? Baik, langsung saja kita menyapa ada Bapak Saharudin SM. Beliau adalah Lurah Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Iya, Assalamualaikum Pak Sabudin. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih karena sudah hadir di studio Pak. Ya. Kita dikenal tidak hanya sebagai lurah nih ya, tapi sebagai seniman ya, benar ya Pak ya? Benar. Masya Allah. Nah ini mengapa kita tetap aktif di dunia seni di tengah kesibukan tak sebagai lurah ini Pak? Oh ya, terima kasih Mbak Dewi. Iya. Sebelumnya dunia seni saya jalani pada saat waktu luang, ya, hari libur. Iya. Di mana aktivitas saya sebagai lurah saya bisa jalankan dengan baik. Masya Allah. Jadi di luar dari aktivitas lurah ini, ini sebagai pelaku seniman. Betul. Nah ini seniman apa saja ini yang biasa dilakukan ini dalam senimannya ini Pak? Penasaran tuh Kak juga. Jadi saya berkolaborasi dengan teman-teman. Sang pencipta lagu Rusleta Mappe bersama Matujo Audition gitu. Saya berkolaborasi, ada yang menciptakan lagunya, ada yang buat musiknya, saya penyanyinya. Wih, begitu. Penyanyi Ki. Penasaran kamu Kak dengar nanti suara atau menyanyi deh, bisa Ji Pak? Boleh. Oke, nanti kita tahan dulu itu ya Pak. Oke, banyak anak muda merasa profesi birokrat dan seniman itu dua hal yang berbeda. Menurut Pak ini Pak, apa hubungan antara kedua peran ini dalam melayani masyarakat? Ya, sebagai birokrat itu adalah tanggung jawab saya sebagai pelayan. Tetap saya lakukan dengan baik. Namun jiwa seni saya malah membantu saya untuk menyampaikan hal-hal kepada masyarakat secara fleksibel. Saya punya narasi itu punya pikiran bahwa seni itu adalah salah satu bisa membantu saya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kepada masyarakat. Masya Allah. Jadi tidak begitu tegang, jadi kalau menyampaikan sesuatu informasi kepada halayak ramai itu berarti enak cara menyampaikan karena kita memang berjiwa seni. Iya, betul. Jadi tidak mesti harus kaku. Iya, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan begitu. Lebih bagus kita berdamai. Enggak mesti begitu. Bisa disampaikan kayak santai saja, atau mungkin bisa melalui menyanyi Ki. Bisa melalui musik. Kita bisa mengedukasi kepada masyarakat. Itu dia salah satunya. Tayangan di YouTube bisa, TikTok bisa. Benar. Itulah kelebihan dari seniman ya Pak ya. Oke. Nah ini bagaimana kita melihat tantangan terbesar dalam membawa budaya ke hati anak muda di era digital saat ini? Ya, tantangan terbesar sekarang datang dari
luar ya. Iya. Karena mudahnya akses. Sehingga anak-anak kita mudah mengakses informasi dari luar. Iya. Jadi saya pikir itu bisa ditekan. Sebagai orang tua bisa menekan anak-anaknya, bisa mengajarkan di rumah pada saat berkumpul memutar musik lagu-lagu bahasa daerah, gitu, atau mengajarkan anak-anaknya untuk budaya sendiri. Saya kira begitu, Mbak ya. Oke, seperti itu. Nah, sebagai seorang lurah nih, Pak, kita adalah figur publik di tingkat lokal gitu. Bagaimana kita memanfaatkan peran ini untuk menginspirasi generasi muda agar mencintai budaya sendiri? Adakah program atau kegiatan khusus yang dilakukan di Bintoa, Pak? Saya memanfaatkan media sosial. Iya. Oh, media sosial ya. Bisa lewat YouTube, bisa di Facebook. Apa nama akunnya? Nama akun saya Udinsal Official. Jadi kalau ada yang memanggil Sahar itu teman kantor, teman kerja. Kalau Udinsal itu teman medsos. Oh, teman medsos. Kalau Udin Sahar. Udinsal. Udinsal. Iya. Udin SAL. SAL. Iya, betul. Oh, itu tidak spasi? Ada spasinya. Oh, Udin spasi Sal. Iya. Oke, itu di TikTok, Di YouTube. YouTube. Iya. Di Facebook? Facebook juga. Sama ya. Oke, sip. Jadi menggunakan platform media sosial Facebook, YouTube dan TikTok. Itu salah satunya. Ada program khusus mungkin atau kegiatan khusus yang dilakukan di Bontoa? Kami hanya selalu kalau ada waktu luang berkumpul dengan teman-teman seniman untuk berkolaborasi, membahas apa yang perlu kita nanti buat, lagu apa, musik apa, seperti itu, Mbak. Wah, seperti itu. Berarti selalu dong bikin kegiatan-kegiatan, event-event begitu ya? Alhamdulillah ya. Wah, saya suka kalau ada kegiatan-kegiatan begitu, Pasar. Iya. Nanti kapan-kapan panggil Dewi juga ya. Insyaallah, Dewi, ya. Oke. Baik, Pasar, sebelum kita lanjut kita dengarkan lagu dulu ya. Iya.
Baik, kita masih bersama di program acara obrolan khusus, obrolan pelestarian budaya, dan dengan narasumber kita Lurah Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Bapak Sahrudin SM dari Lurah ke panggung seni, membawa budaya ke hati anak muda. Iya, Pak Sahar, kembali ke lagi, Dik. Oke, Pak Sahar, seni yang digeluti seperti musik atau lagu daerah. Nah, seringkali dianggap kuno oleh sebagian anak muda begitu. Bagaimana kita membuat konten seni yang relevan dan menarik bagi mereka supaya mereka tertarik, Ki? Oh iya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi sejak tahap pembuatan lagu ya, kami menyisipkan budaya menghargai orang tua. Menghargai orang tua dan menjaga silaturahmi. Yang kedua, tetap saya pertahankan keasliannya itu lagu Makassar supaya identitasnya tidak hilang. Begitu Mbak Dewi. Begitu deh. Oke. Nah, ini bisa diberikan contoh konkret bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai luhur dari lagu daerah kepada anak-anak di lingkungan Bontoa ini. Iya, jadi lagu-lagu daerah itu yang saya buat termasuk video-video klip yang saya unggah di YouTube. Kami berikan juga pesan-pesan moral seperti pentingnya menghargai orang tua dan teman-teman. Begitu Mbak Dewi. Jadi ada mentong tawa. Jadi tidak sembarang ini buat lagu begitu. Ya, lagu itu kan musik bisa mengedukasi, ya. Benar. Lewat lagu dan musik kita mengedukasi. Ya. Bukan hanya untuk menyampaikan secara lisan, lagu juga bisa mengedukasi. Luar biasa, memang. Oke. Nah, ini menurut ini Pak Sahar, siapa saja yang harus terlibat dalam upaya pelestarian budaya? Bagaimana peran masyarakat, pemerintah, dan seniman bisa berkolaborasi secara efektif? Kalau peran budaya, saya kira semua pihak. Ya. Kalau masyarakat itu sebagai penikmat dan pewaris. Ya. Kalau seniman bisa lewat ciptaan atau karya-karyanya. Iya, benar. Sedangkan pemerintah bisa menyokong, mendukung supaya kita berkolaborasi. Bagaimana bisa maju dan kita pertahankan budaya itu. Saya kira demikian Mbak Dewi. Jadi memang ini harus ada kolaborasi yang luar biasa begitu ya. Kompak begitu. Nah, ini apa saja langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh para orang tua atau tokoh masyarakat di lingkungan masing-masing untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak pada budaya lokal? Jadi sederhana saja. Ya. Jadi para orang tua pada saat berkumpul di rumah bisa memutarkan lagu-lagu daerah. Iya. Daerah. Dan bisa mengajarkan anak-anak untuk meniup suling atau gendang, atau lagu Makassar supaya mereka bisa bisa ingat sampai besar bahwa sejak kecil saya memang belajar banyak bahasa-bahasa daerah dan budayanya apa itu supaya mereka ingat sampai besar. Betul. Saya kira begitu Mbak Dewi. Oke. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa upaya pelestarian budaya ini tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, Ki, tapi juga berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang, Pak? Jadi kuncinya ada pada konsistensi pemerintah, seniman dan budayawan. Ya. Itu seperti Gauk Meraja yang dilakukan baru-baru di Maros. Ya. Masyarakat itu hanya sangat menginginkan itu setiap tahun dilakukan. Ya, jangan hanya semusim saja. Kalau itu setiap tahun kita lakukan, maka budaya kita tetap
terjaga dan lestari. Lestari. Iya, iya. Karena kalau tidak dilakukan tiap tahun ini ai tergerus ki. Kelupaan. Kelupaan Tertinggal, ki. iya. Betul. Hilang mi dibilang itu. Bukan hilang apa dilupakan mi itu yang dibilang. Dilupakan, Ada ternyata ada tarian ini. Iya, betul. Ada budaya ini. Iya. Makanya dengan Goma Raja ini kegiatan seperti itu diadakan, insya Allah itu terjaga kini. Terjaga, iya, betul. Oke, Pak Lurah, sebelum kita lanjut lagi nih Pak Lurah, kita dengarkan dulu yang berikut ini biar Iya, terhibur kita lagi. Terima kasih. Ya.
dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka. Baik, kita masih bersama di program acara obrolan khusus tentunya pada siang hari ini dengan narasumber kita Bapak Sahrudin SM, Lurah Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Dari Lurah ke panggung seni. Baik, Pak Lurah, kita lanjut lagi ya. Ya, Mbak Dewi. Oke, nah Pak Lurah, apa ini harapan tak untuk masa depan budaya lokal di Maros dan secara umum di Sulawesi Selatan ini, Pak Lurah? Iya, harapan saya kepada pemerintah semakin memberi perhatian pada program pelestarian budaya, termasuk mendukung para seniman dan budayawan yang sudah berjuang menjaga pelestarian budaya kita, baik lewat seni maupun lewat musik. Begitu Mbak Dewi. Oke. Baik, sebagai closing statement ini Pak Lurah untuk para pendengar yang saat ini mendengarkan program acara obrolan khusus pada siang hari ini, terutama bagi generasi muda, agar mereka tidak malu untuk mencintai dan melestarikan yang namanya budaya tak sendiri. Ya, betul Mbak Dewi. Jadi saya ingin mengajak anak muda ya, agar jangan malu ya. Menunjukkan kreativitas seni anak muda. Kita harus bangga dengan seni-seni kita. Kita harus tunjukkan di mana disitulah kita bisa menunjukkan apa yang kita bisa lakukan dengan seni musik dan sebagainya. Kita bisa berinovasi dengan lagu. Saya kira begitu Mbak Dewi. Iya. Terutama lagu-lagu daerah gitu ya. Khususnya, Jangan lupa seni tari juga di sini banyak gitu di Sulawesi Selatan. Betul. Bisa modifikasi begitu, tapi jangan meninggalkan yang namanya ciri khasnya daerah. Kita harus jaga keasliannya. Benar sekali. Nah, Pak Lurah, terima kasih banyak Pak Lurah atas wawasan yang luar biasa pada hari ini. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi banyak orang, khususnya anak-anak muda yang saat ini mendengarkan program acara obrolan khusus kita pada hari ini, dan terus mengabdi dan berkarya pastinya ya. Oke, Pak Lurah, makin sukses selalu. Tetap berkarya, tetap berkreatif ya. Jadilah seniman yang keren Pak Lurah. Oke, baik kalau gitu Pak Lurah, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.